Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kaum muslimin, muslimat, saimin, saimat yang berbahagia, dan saya doakan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Malah kita lanjutkan kajian kita di bulan Ramadan untuk puasa hari ke-9. Tidak henti-hentinya kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita dapat selama bulan Ramadan betul-betul merupakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang dapat meningkatkan kualitas pengabdian kita, kualitas ibadah kita, ketakwaan dan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi du'aihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Al-faslul awwalu fi bayani huquqiz zaujatil wajibati 'ala zauji. Al-faslul awwalu utawi fasal kang awal iku fi bayani huquqiz zaujati ing dalem nerangaken pira-pira hake bojo wadon. Al-wajibati kang wajib ala zauji ing atase bojo lanang. Wahia utawi huququz zaujati iku husnul usrati, baguse pergaulan. Wa mu'natuz zaujati lan aweh ongkos bojo wadon. Wa mahruha lan mas kawine zaujah. Wal qasmu lan gilir. Wa ta'limuha lan mulang ing zaujah ma ing parang silai matah kang putuh sapa zaujah ilaihi maring ma. Min furudil ibadati nyatane piro-piro fardune ibadah. Wa sunanuha lan piro-piro sunat ibadah. Walau wairu muakkadatin senajan ora muakkad. Wa mimma lan saking parang ya ta'allaku kang berhubungan apa mabil haidi kelawan haid. Wa min wujubit taati lan saking wujube atau wajibe atau piro-piro kewajibane taat ing zauj. Fima ing dalem barang silai malai sakang ora ana apa ma ora ana iku bi maksiatin kelawan maksiat. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat, saimin saimat yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita akan membahas untuk pasal yang pertama terkait dengan hak-hak suami dan istri. Pada hari ini kita akan mengawalinya membahas hak-hak yang berkaitan dengan istri yang harus didapat dari sang suami. Adalah pergaulan yang baik, kemudian nafkah, yang berikutnya adalah mas kawin, yang berikutnya adalah menggilir ketika memiliki istri lebih dari satu secara adil, dan selanjutnya adalah mengajari apa saja yang ia butuhkan, baik hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban beribadah atau persoalan-persoalan atau kesunahan-kesunahan di dalam beribadah, kalaupun ibadah sunnah itu bukan ibadah sunat yang muakkad. Dan mendapati hak juga agar dia mendapati hal-hal atau ilmu yang berkaitan dengan persoalan haid dan juga dari kewajiban-kewajiban taat selama ia tidak melaksanakan maksiat, atau kewajiban untuk mentaati suami selama ia tidak berbuat maksiat. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, saimin saimat yang berbahagia, terkait dengan penjelasan yang sudah kami sampaikan tadi, maka pada kesempatan ini coba kita kutip pengendikan atau penjelasan Imam Al-Ghazali terkait dengan adab seorang suami yang harus berlaku pada istrinya. Termaktub dalam kitab Al-Adabu Fiddin dalam Majmu'ah Rasail, di mana beliau memberikan penjelasan
bahwa adab suami terhadap istrinya yang pertama adalah berinteraksi dengan baik, melakukan hubungan dengan baik, bekerja sama dengan baik, memberikan kenyamanan, kedamaian, dan bisa memberikan kesejukan selama ada dalam pergaulan kesehari-harian. Yang kedua, bertutur dengan kata yang lembut. Tidak ada kata-kata yang kasar, apalagi menghujat sehingga menjadi terlukalah perasaan si istri. Kemudian yang ketiga, menunjukkan cinta kasih. Aspek romantisme dalam kehidupan keluarga itu harus betul-betul dikedepankan. Dalam sebuah kisah dinyatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali memanggil istrinya Aisyah itu dengan panggilan Ya Humairah, yaitu panggilan si pipi merah jambu atau mungkin si manis dan sebagainya. Bapak Ibu, di dalam melakukan panggilan itu sebaiknya panggilan-panggilan yang bisa membahagiakan dan bisa membanggakan seorang istri. Jangan kemudian yang berlaku atas orang-orang kampung seperti kita atau orang-orang yang kurang memahami akan arti estetika dalam bertutur itu, kemudian dipanggilah istrinya itu biyunge cedot misalnya, atau mungkin wong buri dan sebagainya. Ini hal-hal yang kurang bermartabat dalam menyampaikan tutur kata seorang suami kepada istrinya. Kemudian yang keempat, bersikap lapang ketika sendiri. Tidak selamanya istri itu akan bersama-sama dengan suaminya. Bahkan mungkin karena mengada kepentingan tertentu, ada kewajiban tertentu, hingga pada saatnya dia harus keluar rumah. Pada saat istri tidak di rumah, maka kemudian seorang suami harus lapang dada. Kalau memang harus masak sendiri, ya masak sendirilah. Kalau kemudian harus menyiapkan kebutuhan-kebutuhan diri yang biasanya diberikan oleh seorang suami, maka pada saat itu seorang suami harus berlaku mandiri, ya masaklah, ya mencuci dan sebagainya. Karena suami juga harus memiliki peran-peran seperti apa yang biasa dilakukan oleh seorang istrinya. Kemudian bersikap atau tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu tidak ada yang tidak pernah salah. Maka kesalahan-kesalahan itu agar untuk mendapatinya atau menciptakan suasana sakinah, mawaddah warahmah, tentu saja ini seorang suami harus selalu memaafkan dan melupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang istrinya. Jangan setiap saat kesalahan itu malah kemudian selalu diungkap dan diungkap berulang-ulang, kalaupun harus 1000 kali. Ini makin lama makin diungkap, makin lama makin menyakitkan, dan menjadilah memiliki dampak yang kurang baik dalam kehidupan keluarga. Kemudian memaafkan jika si istri berbuat salah. Ya, ini sesuatu yang sangat disyogiakan. Jangankan ketika istri berbuat salah, sebelum berbuat salah pun seyogyanya seorang suami itu harus selalu menyiapkan diri untuk memaafkan segalanya terhadap kesalahan-kesalahan si istri itu. Kemudian yang ketujuh adalah menjaga harta istri. Ada sisi yang membedakan di dalam kehidupan berkeluarga. Kalau hasil atau harta benda milik suami, maka menjadilah milik keduanya, yaitu milik suami istri. Tetapi kalau hasil atau harta benda yang dimiliki atau dihasilkan oleh seorang istri, maka ansih harus menjadi milik seorang istri. Maka di sini menjadi kewajiban seorang suami untuk memelihara apa yang menjadi hasil harta yang merupakan hasil seorang istri. Tetapi tidak ada jeleknya, bahkan sangat dipuji, sangat diharapkan dalam kehidupan suami istri, kalaupun istri itu hasilnya adalah menjadi milik sendiri, tapi dalam kepentingan kebersamaan, maka yang baik memang saling menyerahkan dengan prinsip gonku gonmu, gonmu gonku, begitu. Milikku milikmu, milikmu milikku, agar terjadi kepercayaan, dan inilah sebuah komitmen kebersamaan. Kemudian selanjutnya adalah
tidak banyak berdebat. Jadi seorang suami itu tidak perlu untuk melakukan perdebatan sampai adu argumentasi yang ujung-ujungnya kemudian menjadikan seorang istri itu emosi. Nah, dalam hal ini kita harus waspada, kita harus arif di dalam mensikapi ketika ada diskusi-diskusi kecil, jangan sampai menjadikan terjadi kekhilafan di antara keduanya. Dan kendalinya tentu saja ada di kearifan seorang suami. Selanjutnya, mengeluarkan biaya untuk kebutuhan istri secara tidak bakhil. Jadi seorang suami terhadap istrinya itu jangan bakhil. Jadi memang transparansi ini menjadi penting. Dompet silahkan, ATM harus diketahui istrinya. Begitupun sebaliknya, dompet istri, kemudian simpanan istri, ini masing-masing itu harus terbuka. Jadi transparansi dalam kehidupan ini menjadi penting. Dan ini harus dicontohkan oleh seorang suami. Kemudian yang ke-10 ya, memuliakan keluarga istri. Bagaimanapun juga seorang istri itu masih punya hubungan-hubungan emosional terhadap keluarganya. Jadi mereka mencintai keluarganya di mana dia berasal. Maka dalam hal seperti ini, seorang suami itu pun harus ketika mencintai istrinya, begitupun juga mencintai keluarganya seperti istrinya juga mencintai keluarganya sendiri. Hal ini menjadi penting karena seorang suami menjadi pengayom yang bisa membahagiakan istrinya. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa memberikan janji yang baik. Janji-janji yang baik misalnya, hematlah istriku agar pada saatnya kita bisa memiliki tabungan, dan tabungan itu untuk bisa kita manfaatkan haji bersama. Betapa indahnya di saat kepentingan kita berdua itu kita haturkan, kita panjatkan di Ka'bah, di Hijri Ismail, di Multazam dan sebagainya. Ini janji-janji manis. Kemudian berlakulah baik istriku agar kiranya memiliki dampak positif bagi kehidupan keluarga. Saya yakin dengan sikap yang baik ini keluarga kita akan menjadi bahagia. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian yang terakhir, Imam Ghazali itu memberikan penjelasan agar selalu bersemangat terhadap istri. Adalah merupakan fitrah manusia bahwa ada hal-hal yang kadang-kadang membosankan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ada beda ayam dengan manusia. Kalau ayam itu begitu baru ditemukan biasanya tarung lah gitu. Tarung, putil, bahasa Kepanggele gitu loh. Tetapi kemudian lama-lama dia malah justru bisa rukun hidup bersama. Berbeda dengan manusia. Ketika awal suami istri romantis, panggilnya yang atau ayang papi, ayang mami, macam-macam itu seminggu, 2 minggu, terus lama-lama menjadi marah, biungnya jedot, ramane dan sebagainya, menjadi berubah lah. Hal-hal seperti inilah menjadi kemudian kita harus mengupayakan. Bisa diformulakan, bisa diikhtiarkan, bisa diusahakan agar tetap seorang suami harus berusaha untuk terus mencintai dan mencintai. Bahkan bila perlu ketika saatnya ada masalah, bisalah kita buka-buka kembali album pernikahan. Barangkali mungkin ada album sebelum ketika kita pertama kali mengenali istrinya, ini sangat baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, saya kira ini menjadi penting berbicara tentang apa yang ada 2 hal yang perlu kita perhatikan secara baik karena ini penting keduanya. Yang pertama, penjelasan hak-hak yang merupakan harus dipenuhi seorang istri seorang suami kepada istrinya, dan begitupun adab-adabnya sehingga memungkinkan keluarga kita ini akan menjadi keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan kalau adab-adab kita junjung tinggi dalam kehidupan keluarga, keluarganya tidak sekedar menjadi keluarga standar, tapi keluarga yang bermartabat pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, barangkali mungkin ada manfaatnya, dan kemudian barangkali juga ada khilafnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.